Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya pada hari ini dan seterusnya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai pelajaran matematika pada hari ini, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari konsep awal, yaitu tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, serta dengan penghitungan melalui garis bilangan. Nah, hari ini kita akan masuk pada bab pertama pada buku kalian, yaitu operasi hitung pecahan. Nah, kenapa Bu Umi mengajarkan kemarin konsep penjumlahan pengurangan dengan menggunakan positif dan negatif? Karena itu adalah bekal awal, kalian harus tahu bilangan positif dan negatif serta operasi hitung bilangannya, dari penjumlahan, pengurangan, sampai perkalian dan pembagian. Nah, inti dari pelajaran matematika hari ini yaitu tentang pecahan. Silakan kalian buka buku ESPS bab 1 operasi hitung bilangan. Operasi hitung pecahan, Operasi hitung pecahan halaman 2. Penjumlahan pecahan. Oke. Penjumlahan pecahan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke penjumlahan, kalian tahu yang namanya pecahan? Apa itu pecahan? Pecahan yaitu bilangan yang mempunyai apa? Mempunyai apa? Oke, mempunyai pembilang dan mempunyai penyebut. Nah, di manakah letak pembilang dan penyebut? Pembilang adalah angka yang berada di atas dan penyebut adalah angka yang berada di bawah. Nah, ini adalah pembilang, ini adalah penyebut. Oke. Dua bilangan ini dipisahkan dengan tanda garis lurus yang disebut dengan per. Per itu sama juga dengan bagi. Sama juga dengan bagi. Contohnya 1/2. Ini dibaca 1/2. Sama saja adalah 1 dibagi 2. Nah, jelas ya anak-anak? Dari bilangan 1/2, angka 1 ini adalah pembilang dan angka 2 ini adalah penyebut. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Lalu setelah kita pahami yang namanya pecahan yang memiliki dua bagian, yaitu bilangan pembilang dan bilangan penyebut, maka kita harus tahu bagaimana mengoperasikan bilangan pecahan ini. Nah, baik, kita akan masuk pada yang pertama tadi, yaitu penjumlahan pecahan. Sudah siap buku paketnya ya? Semuanya disimak. Penjumlahan biasa dan pecahan campuran. Oke, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalian harus tahu manakah bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa,
Nah, dulu sudah dipelajari di kelas 4. Di sini gabungannya adalah mengubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK. Nah, di situ berarti akan menggunakan cara mengubah FPB dan KPK, yaitu menggunakan pecahan. Nah, oke anak-anak. Yang disebut dengan pecahan biasa adalah pecahan yang tidak memiliki angka satuan. Nah, maksudnya angka satuan itu angka yang berdiri sendiri, tidak pembilang juga tidak penyebut. Nah, pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang dan penyebut 2/5. Nah, hanya terdiri dari 2 angka, yaitu angka pembilang dan angka penyebut. Sedangkan pecahan campuran itu memiliki angka satuannya, misalnya angka 1 sebagai satuan dan angka pembilangnya 2 serta penyebutnya 5. Ini dibaca 1/2/5. Nah, ini adalah pecahan campuran. Oke, sampai di sini jelas perbedaannya, perbedaan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana caranya jika ada operasi hitung bilangan yang di situ ada pecahan campurannya? Bagaimana caranya untuk mengubah 1/2/5 menjadi pecahan biasa? Nah, otomatis kan harus diganti menjadi pecahan biasa. Caranya satuan dikalikan penyebut, ya, ini dikalikan, lalu dijumlahkan pembilang. Bumi ulang. Satuan dikalikan penyebut ditambahkan pembilang. Maka ini hasilnya adalah hasil pembilang. Berapa? 1 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 1 dikali 5 adalah 5. Lalu ditambah 2. Berapa? 7. Angka 7 ini adalah sebagai angka pembilang 7. Berapakah penyebutnya? Di sini penyebutnya 5, maka penyebutnya tidak berubah, tinggal dipindah saja 7/5. Jadi 1/2/5. Bentuk pecahan campuran 1/2/5 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7/5. 7/5 sama juga dengan 1/2/5. Sampai di sini paham anak-anak? Harus paham dulu sebelum kalian memasuki pada operasi penjumlahannya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan, yaitu langsung ke penjumlahan pecahan. Ini baru penjumlahan. Nah, langsung masuk ke contoh soal yang pertama pada buku paketmu halaman 3, yaitu contoh soal ya, nomor 1. 2/7 ditambah 4/7. Nah, sama dengan di sini sudah sama penyebutnya, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. Kalau penyebutnya sama, maka hasilnya juga akan sama. 7, tidak 7 tambah 7 ya, bukan, salah kalau seperti itu. 7, kalau penyebutnya sudah sama 7 ya, maka nanti hasilnya akan menjadi per 7 lah. Penyebutnya sudah ketemu 7 lah, sekarang pembilangnya berapa? Nah, pembilangnya ini yang harus dijumlahkan. Berarti 2 ditambah
4. Hasil dari 2/7 ditambah 4/7 adalah, tulis penyebutnya dulu karena penyebut tidak berubah. 2 ditambah 4, 6. Oh, 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Paham? Sekarang yang kedua. Dengan penyebut yang berbeda, yaitu 1/3 ditambah 1/2. Semua perhatikan, penyebutnya berbeda. Maka apa yang kita lakukan? Nah, penyebut dikalikan. Ingat, penyebut dikalikan. Kita masukkan coba penyebut yang dikalikan. 3 dikali 2. Oke anak-anak. Untuk langkah yang pertama kita hitung dengan pembilang 1 dulu. Yang pertama dari 3 ini. 3 dikali 2. Maka 1 pembilangnya 1 karena 3 dikali 2, 3-nya ini dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2, harus sama. Nah, harus sama. Paham anak-anak? Harus sama. Oke, kita hitung ya. 1 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 2/6. Oke, ini yang pertama. Sekarang angka yang kedua. Ini sudah ketemu. Sekarang angka yang kedua yaitu 1/2. Nah, tadi karena 3 yang pertama adalah 3 dikali 2, maka supaya bisa menjadi hasilnya sama yaitu 2 dikali kebalikannya 3. Karena penyebutnya sudah 2 dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. Berapa anak-anak? 3/6. Ini sudah ketemu. Baru hasil dari perkalian tadi sudah menunjukkan penyebut yang sama. Kita tulis kembali hasilnya 2/6 ditambah 3/6. Nah, tinggal dipindah. Penyebutnya sudah sama 6, maka hasilnya juga akan 6. Pembilangnya dijumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasil dari 1/3 ditambah 1/2 adalah 5/6. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh lagi supaya kalian paham. Contoh lagi dari satu persatu nggih. Untuk mengingatkan dulu kelas 4 sudah ada sebetulnya, tapi ini kita latihan lagi. Oke. Contoh lagi dengan lain soal, silahkan diperhatikan ya, nanti kalian mengerjakan harus bisa. 2/5 ditambah 4/3 sama dengan, kita rubah dulu yang 2/5. 2/5. Penyebutnya dikalikan. Yang pertama adalah 5 dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. Berapa? 15/6.
yang pertama. Sekarang yang 4/3. 4/3 supaya bisa menjadi 15 dibalik 3 dikali berapa? 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. Hasilnya berapa? 15. 4 kali 5 2. Nah, hasilnya ini yang harus dijumlahkan. Oke, coba 6/15 ditambah 20/15 sama dengan per 15. Tidak berubah ya, karena penyebutnya sudah sama. Per 15 yang dijumlahkan tinggal pembilangnya. 6 tambah 20 26/15. Sampai di sini apakah ada pertanyaan kira-kira? Tidak ya. Semoga kalian sudah paham. Nah, sekarang menyelesaikan masalah tentang KPK. Contoh soal nomor 3, semuanya perhatikan. Contoh soal nomor 3. 4/15 ditambah 6/10. Di sini ada keterangan KPK dari 15 dan 10 adalah 30. KPK dari 15 dan 10 adalah 30. Nah, KPK ini sebagai angka penyebut. Daripada kalian harus mengkalikan 15 kali 10 kan hasilnya 150. Angkanya kan besar. Maka kita menghindari angka yang besar, kita mencarinya menggunakan KPK. KPK dari mana? KPK dari kedua penyebut ini. Karena penyebutnya 15 dan 10, maka carilah KPK 15 dan 10. Apakah kalian ingat cara mencari KPK? Oke. Bu Umi cek dulu kalian sudah masih ingat enggak untuk mencari KPK. Hanya satu soal saja nggih. Nanti coba silahkan pelajari lagi. Nanti akan Bu Umi sematkan tugas yang berupa penjumlahan, pecahan, yang di situ nanti ada pecahan campuran dan pecahan biasa, serta mengubah penyebutnya menggunakan KPK. Coba ya. Gitu anak-anak. Terima kasih. Sekian dari Bu Umi. Semoga kalian lancar belajarnya, paham. Dan jika ada kendala bisa ditanyakan melalui WA pribadi boleh. Terima kasih. Baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.